Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu sendiri? Setelah wafatnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, maka Sulaiman menjadi pewaris tahta dan juga pewaris kenabian sama dengan ayahnya. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan banyak mukjizat sebagaimana doanya dia. Minta diberikan kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya banyak kemudian kehebatan dan kecerdasan Sulaiman yang tidak dimiliki banyak nabi. Di antara mukjizatnya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ya tadi diberikan kerajaan dan juga kenabian, dan itu tidak ada di zaman Bani Israel kecuali dia dan ayahnya saja. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau memang Nabi Allah Sulaiman diberikan kekayaan yang banyak, bagaimana dengan nabi kita? Kita bandingkan dengan Nabi SAW. Kita tidak hendak membanding-bandingkan Rasul dengan Sulaiman atau Sulaiman dengan Rasul, tidak. Tetapi kalau ada orang bertanya, berarti kalau begitu Nabi Sulaiman lebih hebat dong dibandingkan Nabi kita. Kan mesti ada yang ngomong begitu nanti kan. Maka kita jawab sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, bahwa Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebelum wafatnya Nabi SAW pernah ditawarkan Allah kunuzul ardi, pembendaharaan bumi oleh Allah. Kalau engkau mau wahai Muhammad, aku berikan pembendaharaan bumi untukmu. Tapi Nabi SAW tidak mau. Bahkan saat wafatnya datang malaikat, kan Jibril datang menawarkan tentang kunuzul ardi, kau tetap diberikan hidup yang panjang, kemudian bumi diserahkan kepadamu, ataukah engkau memilih untuk kembali kepada Rafiqil A'la di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggan memilih dunia, tapi Rasul memilih meninggal karena ingin berjumpa dengan kawan-kawannya di mana? Di Rafiqil A'la. Artinya kalau seandainya Rasul meminta untuk hidup, tentu Rasul pun sama akan diberikan kekayaan yang pernah Allah anugerahkan kepada Sulaiman. Itu maknanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Sulaiman diberikan mukjizat muhadatsatu ma la yantiq. Nabi Sulaiman itu mampu berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa bicara. Ya, umpamanya dengan batu, dengan pohon dan yang semacamnya. Itu Sulaiman paham dengan bahasa-bahasa mereka. Maka ini pun sama juga dengan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayya bi Makkah qabla an ab'atha inni la a'rifuhu al-an. Apa kata Rasul? Sebelum Rasul SAW diangkat jadi Nabi, Rasul itu pernah kemudian lewat di sebuah tempat di Mekah. Rupanya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Tapi Rasul melihat ke samping, tak ada pula orang. Ya, hanya ada bebatuan dan pepohonan saja kan. Akhirnya kemudian setelah Rasul diangkat jadi Nabi, baru paham bahwa yang mengucapkan salam itu adalah batu dan pepohonan. Dan Rasul mengatakan, aku sekarang tahu di mana hajar ataupun batu yang ketika aku belum diutus jadi Nabi, dia mengucapkan salam kepadaku. Artinya Nabi SAW pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat gitu ya. Bahwa batu-batu kemudian pohon-pohon juga bertasbih dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dari Abi Sufyan dan dia Talha ibn Nafi' dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa huwa jalisun hazinun qad hadaba bid-dima min darbati ba'di ahli Makkah. Jadi suatu ketika Rasul dipukuli ahli Makkah sampai berdarah. Jibril datang untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa dalam berdakwah. Di permulaan dakwah sampai dipukuli oleh orang Makkah sampai berdarah juga. Maka Jibril mengatakan, atuhibbu an urika ayah. Jadi Jibril ingin menenangkan kesedihan Rasul. Maukah aku tunjukkan kepadamu kuasa Allah?
Maka Rasul mengatakan, na'am, tentu. Fanadhara ila syajaratin min wara'il wadi. Maka kemudian Jibril menatap satu pohon di balik lembah. Faqala, maka Jibril katakan, ud'u tilka syajarata fada'aha. Kau panggil saja pohon itu, maka pohon itu akan tercabut dari akarnya dan akan berjalan dan akan menghadap kamu, katanya. Kemudian Nabi SAW memanggil betul-betul pohon itu, betul-betul pohon itu tercabut dari akarnya, berjalan menghadap Rasul, mengucapkan salam. Kemudian kata Jibril, murha, perintahkan dia untuk kembali. Maka Rasul pun memerintahkan dia untuk kembali. Kata Rasul, hasbi, cukup, katanya. Riwayat ini ala syarti Muslim, berdasarkan syarat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman, taskhirur riyah, sakharahallahu li Sulaiman. Jadi Sulaiman mampu menundukkan angin. Tentu ada sebabnya kenapa Nabi Allah Sulaiman mampu menundukkan angin, ikhwan.